Santo Yosef Freinademetz, seorang berhati lembut dan berkepribadian menarik. Seorang yang biasa-biasa saja tetapi menampilkan kebaikan kasih Allah secara luar biasa. Aku mencintai negeri Cina dan orang-orang Cina, dan aku siap mati 1000 kali bagi mereka. Tiada lain yang kuinginkan kecuali tinggal dan mati di tengah mereka. Aku sekarang adalah seorang Cina, dan aku ingin tetap sebagai seorang Cina pun di surga. Bersama orang-orang Cina, aku sadar bahwa bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang adalah bahasa cinta. Yosef Freinademetz dilahirkan di kampung Oyes, Abtei, di wilayah pegunungan Alpen, Tirol Selatan. Dahulu wilayah ini masuk dalam Kekaisaran Austria-Hungaria, kini menjadi bagian dari negara Italia. Ia dilahirkan pada tanggal 15 April tahun 1852 sebagai anak keempat dari 13 bersaudara. Keluarga mereka adalah keluarga petani yang sederhana. Yosef Freinademetz masuk seminari menengah dan mulai menempuh pendidikan calon imam diosesan, imam projo, pada keuskupan Bressanone, Brixen. Ia kemudian ditabiskan menjadi imam projo pada keuskupan Brixen pada tanggal 25 Juli tahun 1875. Selama 2 tahun ia melayani umat terpencil di wilayah pegunungan Alpen, tepatnya di paroki Santo Martino Badia. Ia juga menjadi pengajar di sekolah dasar. Yosef Freinademetz kemudian membaca di koran sebuah informasi tentang rumah misi yang didirikan oleh Arnoldus Jansen 2 tahun silam di Steyl, Belanda, untuk menjaring tenaga para misionaris. Freinademetz merasa tertarik dan mengajukan permohonan izinan pada Uskup Brixen untuk bergabung ke Steyl sebagai calon misionaris. Ia mendapatkan izinan dan restu dari uskupnya. Menarik apa yang disampaikan oleh Uskup Brixen kepada Yosef Freinademetz. Sebagai Uskup Brixen, saya katakan tidak, tetapi sebagai uskup Katolik, saya katakan ya, karena itu adalah kehendak Tuhan. Tanggal 11 Agustus 1878, Yosef Freinademetz merayakan misa perpisahan bersama umatnya di paroki Santo Martino Badia. Yosef Freinademetz berbicara dalam semangat misi yang berkobar dalam hatinya, kerinduannya untuk menjadi seorang misionaris. Bulan Agustus tahun 1878, Yosef Freinademetz masuk rumah misi di Steyl, Belanda, dan mulai proses peralihannya menjadi seorang misionaris SPD. Yosef Freinademetz hanya memiliki waktu 7 bulan lamanya tinggal di rumah misi Steyl, Belanda. Arnoldus Jansen kemudian memilihnya dan mengutusnya sebagai misionaris pertama SPD bersama Pater John Baptista Anser SPD ke wilayah misi SPD di Shantung Selatan, Cina. Tanggal 2 Maret tahun 1879, perjalanan jauh menuju timur negeri Cina dimulai. Inilah perjalanan panjang yang tak pernah kenal pulang kembali. 5 minggu lamanya berlayar mengarungi lautan hingga tiba di Hong Kong. Kemudian 2 tahun lamanya ia menetap di Hong Kong untuk belajar bahasa dan kebudayaan Cina. Ia kemudian mulai bekerja sebagai misionaris di wilayah Shantung Selatan, sebuah provinsi di Cina dengan 12 juta penduduk saat itu dan hanya ada 158 orang Kristiani. Cina saat itu
sedang bergejolak dalam gerakan anti-kolonial dan anti-Eropa. Tahun-tahun awal adalah tahun yang berat dan penuh penderitaan. Orang-orang asing, termasuk Joseph Freinademetz sendiri, berulang kali mendapat penolakan, perlawanan, ketidakadilan, dicemooh, ditertawai, dihina. Bahkan Yosef bersama sejumlah katekisnya pernah diseret oleh segerombolan massa di sepanjang lorong-lorong kota, dipukul dan disiksa sampai babak belur. Bahkan muka mereka dilumuri dengan kakus kotoran manusia. Perlakuan keji ini diterima Joseph Freinademetz karena tudingan menyebarkan sekte gelap di tengah rakyat Cina. Semua penyiksaan diterimanya dengan tenang tanpa sekalipun membalas. Bahkan ia mendoakan mereka. Ia sungguh meneladani misionaris agung Yesus Kristus. Moto hidup Freinademetz yang sangat terkenal, salib adalah rejeki, makanan sehari-hari bagi seorang misionaris. Joseph Freinademetz kemudian menyadari bahwa menjadi seorang misionaris yang baik di Cina berarti harus menjadi bagian yang utuh dari Cina itu sendiri. Ia mengubah seluruh dirinya, hidup dan hatinya total untuk Cina. Ia mengubah tampilan fisiknya, berbusana Cina, berbahasa Cina, tetapi lebih dari itu, hidup dan hatinya sungguh telah menjadi seorang Cina. Joseph Freinademetz memiliki pengaruh yang besar di tengah komunitas Kristiani Cina. Ia dekat dan senasib dengan para katekumen atau calon baptis yang hendak menjadi Kristen. Ia sangat disayangi dan selalu dinantikan oleh banyak orang Kristiani juga non-Kristiani di Cina. Ia hidup dalam kesederhanaan di tengah kalangan rakyat jelata. Joseph Freinademetz kemudian lebih dikenal oleh orang-orang Cina dengan sapaan Fu Shen Fu atau Joseph Fu. Sejak kedatangannya di Cina tahun 1879, Joseph Freinademetz sekalipun tak pernah kembali ke tanah kelahirannya di Tirol, Italia. Juga tak pernah kembali ke rumah induk SPD di Steyl, Belanda. 30 tahun lamanya ia menjadi misionaris di Cina, menjadi orang Cina hingga mati sebagai orang Cina. Dalam surat-suratnya yang ditulis dan dikirimnya ke kampung halamannya dan juga ke rumah induk SPD, Santo Joseph Freinademetz mengungkapkan bahwa ia sungguh bahagia dan mencintai Cina. Aku mencintai negeri Cina dan orang-orang Cina, dan aku siap mati 1000 kali bagi mereka. Tiada lain yang kuinginkan kecuali tinggal dan mati di tengah mereka. Aku sekarang adalah seorang Cina, dan aku ingin tetap sebagai seorang Cina pun di surga. Bersama orang-orang Cina, aku sadar bahwa bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang adalah bahasa cinta. Tahun 1899, 17 tahun sejak kedatangan Yosef ke Cina, jumlah umat Katolik di wilayah misi Santung Selatan Cina berkembang. Dari hanya 158 jiwa pada awalnya, kini menjadi 15.000 orang Katolik dan 37.000 katekumen atau calon baptis. Tahun 1907, misi SPD di Santung Selatan Cina genap berusia 25 tahun. Jumlah umat Katolik semakin bertambah subur. Joseph Freinademetz pernah menjabat sebagai provinsial SPD untuk wilayah misi Cina dan beberapa kali menjabat provikaris dan administrator apostolik untuk keuskupan di Santung Selatan, Cina. Tahun 1908, wabah tifus menyerang Cina. Joseph Freinademetz tetap giat dalam pelayanan di tengah umat, hingga ia akhirnya juga terserang wabah tifus. Dan ia kemudian meninggal dunia di Taikia, Santung Selatan
dan dimakamkan di tanah Cina yang ia cintai. Joseph Reiner de Metz kemudian dibeatifikasi menjadi beato pada tanggal 19 Oktober tahun 1975 oleh Paus Paulus ke-6 dan kemudian dikanonisasi menjadi santo pada tanggal 5 Oktober tahun 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II. Setiap tanggal 29 Januari dirayakan Pesta Santo Yosef Reiner de Metz. Santo Yosef Reiner de Metz, doakanlah kami.